Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Bahkan Allah ingatkan lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Di sini sampai Allah gambarkan jika kedua orang tuanya di puncak kerusakan, sudah syirik, maksa syirik. Sudah syirik, maksa lagi kamu untuk syirik. Kalau syirik aja masih oke lah, dia tidak paksa. Ini maksa anaknya untuk apa? Syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sa'ad bin Waqqas. Dia bilang, nak, Sa'ad bin Waqqas terkenal orang yang sangat berbakti. Kalau kau tidak nurut ibu kan bunuh diri. Kalau kau tidak nurut, biar aku mati sehingga orang bilang Sa'ad bin Waqqas ibunya mati gara-gara dia, supaya kau tercela. Dia mengancam Sa'ad bin Waqqas untuk durhaka, untuk berbuat syirik. Dan ayat ini turun tentang ini juga turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau dalam kondisi demikian saja seorang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, ini berlaku ingat kepada dua orang tua langsung, bukan kepada kakek nenek, enggak. Tidak dikiaskan, ini dua orang tua yang langsung, ya. Oleh karenanya hukum berbeda antara dua orang tua dengan kerabat. Kalau dua orang tua musyrik, tetap wajib berbakti kepadanya sebagaimana kalau keduanya muslim, tidak ada bedanya. Tetap berbuat baik, kasih kue, kasih hadiah, telepon, datang ke rumah, masih keduanya musyrik. Tapi kalau kerabat yang lain, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, maka sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kedua orang tua meskipun musyrik tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka punya jasa khusus. Nah, apalagi kalau kedua orang tua tidak sampai derajat ini. Cuma sekedar minum khamar, mungkin berzina, mungkin tukang main judi, mungkin meninggalkan mama, mungkin apa. Tetap berbakti. Wong ini saja kondisi musyrik. Maksa musyrik, apa maksiat tertinggi? Musyrik, kesyirikan. Maksa kita musyrik, tapi kita disuruh berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau orang tua tidak sampai seperti itu. Makanya sering tanya, Ustaz, bagaimana orang tua saya gini? Ustaz, orang tua ninggalkan ibu saya, orang tua saya tukang mabuk, orang tua saya berzina. Saya sering dapat pertanyaan gitu. Ya, tetap berbuat baik, tetap berbakti, dan sebaik-baik bakti adalah mendakwahi mereka. Sebaik-baik bakti mendakwahi mereka. Mau terima nggak urusan, dakwahi mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di sini Allah mengatakan, ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kalau mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak punya ilmu sama sekali. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan mengatakan kalau kau punya ilmu tentang syirik boleh syirik, enggak. Ini Allah menekankan, ini namanya wasful lazim. Sifat yang melazimi kesyirikan. Syirikan itu enggak ada dalilnya sama sekali. Mau dipakai dalil apapun enggak akan bisa memunculkan namanya syirik. Seperti Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang menyembah selain Allah yang tidak ada argumentasinya, bukan berarti mafhum mukhalafahnya kalau ada argumentasinya boleh kita sembah. Ini maksudnya bukan sifat yang ada mafhum mukhalafahnya, bukan, tapi dia wasful lazim untuk penekanan bahwasanya yang disembah selain Allah tidak ada buktinya, tidak ada argumentasi. Sama seperti ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Kalau mereka berdua maksamu untuk berbuat syirik yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maksudnya syirik itu tidak ada dalilnya. Maka ini perlu kita tahan. Sekarang zaman ini banyak orang mulai bikin dalil untuk syirik. Minta ke mayat ada dalilnya. Kita bilang itu enggak ada dalilnya. Kita bantah secara logika enggak mungkin. Enggak ada dalilnya. Ya. Pakai jimat ada dalilnya. Pasang foto wali ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Logika. Oh, kalau kita ini siapa? Kita enggak bisa langsung sama Allah. Semua harus kita bantah. Syirik enggak ada dalilnya sama sekali. Syirik itu enggak ada dalil, semua enggak logis, mau dilogis-logiskan. Bagaimana menyembah mayat, menyembah nabi, menyembah patung, enggak ada dalil sama sekali. Jadi syirik itu mau dipakai sisi pendalilan apapun dalam usul fikih enggak bakalan sampai. Syirik itu enggak ada dalilnya. Allah tekankan, ingat, syirik itu enggak ada dalilnya, maka kau bertahan. Jangan ikut-ikutan syirik. Makanya juga dalil kita ajarkan anak kita, kamu harus tegas. Jangan sampai karena kamu pekewo kamu terjun dalam syirik. Jangan.
Ada orang ngajak pakai jimat karena nggak enak ikutan pakai jimat. Jangan. Ada orang ngajak ke dukun karena nggak enak ikut apa? Pergi ke dukun. Ada orang ajak ke acara keagamaan agama lain karena nggak enak ikut-ikutan. Jangan. Ya. Orang tuamu saja kau selisihi. Yang paling berjasa kepada kamu kau tidak ikuti. Apalagi selain orang tuamu. Kamu aja orang tua ngajak syirik enggak usah pegang-pegang. Enggak, ayah, enggak. Ini enggak boleh ya. Orang tua yang punya jasa yang kita suruh hormat sama dia. Kita enggak pekeuh untuk meninggalkan syirik meskipun orang tua maksa. Apalagi selain orang tua. Meskipun orang gara-gara atasan, gara-gara kawan, gara-gara ini akhirnya ikut-ikutan melakukan asyara syirik. Ada tradisi kesyirikan, ikut-ikutan enggak enak. Enggak boleh. Enggak, ini syirik enggak bisa. Gara-gara enggak enak sama atasan akhirnya ikut selamat hari ini hari anu kesyirikan. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Artinya ini syarat kalau orang tua saja yang luar biasa jasanya kita tidak pekeuh, apalagi kalau selain orang tua. Apa jasa dia sama kita? Tinggal enggak mau ya sudah. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini juga di antara nasihat Allah. Ya, Allah selipkan di antara nasihatnya Luqman. Di antara cara untuk bisa istiqamah, ikuti jalan orang-orang yang baik. Kita carikan anak-anak, teman-teman yang baik. Nih, kamu teman sama dia ini. Temenin sama dia. Ini anak baik. Nak, tolong perhatikan anak bapak ya. Dek, tolong perhatikan. Ajak ke pengajian. Kenalkan orang-orang soleh. Kenalkan. Jadi disuruh ikut jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya repot kita zaman sekarang, kita kenalkan anak-anak dengan orang-orang yang enggak benar semua. Kita enggak kenal pun dia kenal sendiri lewat YouTube. Repot. Tokoh ini yang dia senangi, dia gandrungi ternyata orang kafir, ternyata tukang zina, ternyata begini. Apalagi kita pun hobi sama orang itu. Tiap hari kita tontonin anak kita, "Abi nonton apa sih?" Ternyata ini orang hebat, hanya dia pun jatuh cinta sama orang tersebut, dia suka, dia gandrungi, dia kultuskan, ternyata orang tersebut kafir. Terkadang penampilannya enggak benar, terkadang pakai laki-laki pakai anting-anting, terkadang aurat terbuka. Saya tidak ngajar kita bukan ikuti jalan orang kembali, kita ikuti ini nak jalan orang menuju neraka, ikuti. Kita ngajarin dia untuk mengikuti jalan orang menuju neraka jahanam. Kita enggak ngajarin saja, anak-anak sudah cari sendiri di YouTube. Dia lihat trending ada apa, dia nonton, dia suka. Gimana kalau kita ternyata juga hobi nonton seperti itu, anak-anak lihat kita juga nonton, ya gimana? Enggak pernah kita bilang, nah ini memang Abi suka, tapi jangan ikut dia ya. Enggak bisa. Nah, Abinya suka nonton. Nah, dia kan suka orang tersebut, dia akan ikuti gaya orang tersebut. Atau dia lihat suatu hal yang biasa, tidak bisa diingkari. Dulu zamannya artis terkenal ditempel fotonya. Kemudian artis itu rambutnya sebelah, dia ikut rambut segini. Artis tersebut, artis barat, kafir, lututnya dirobek, dia ikut apa? Robek. Artis tersebut punya tato sebelah kiri, dia ikut pakai tato sebelah kiri. Nanti artisnya minum khamr, dia ikut minum khamr. Artisnya aurat terbuka, pahanya kelihatan, dia ikut. Kita enggak usah ngajarin di sini. Apalagi kita ngajarin, kita juga nonton, kita juga bersorak-sorak ya. Gimana? Allah yang bilang wattabi' sabila man anaba ilayya. Mana mau istiqomah ikuti jalan orang yang menuju kepada Allah. Kita malah ngajarin anak kita untuk ikut orang enggak benar. Harusnya kita ngajak ke pengajian, kenalkan kepada ahli ilmu, carikan teman-teman yang baik, carikan anak-anak yang rajin sehingga dia terbawa. Anak-anak yang rajin sehingga dia terbawa. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah tempat kalian kembali. Maka akan aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ingat semuanya. Ini menunjukkan ingat akan keikhlasan. Kita ini kalau berbakti sama orang tua nggak ada yang lihat. Kecuali kita lihat-liatin di rumah, kita bawa oleh-oleh, kita pijit orang tua, kita ngobrol sama orang tua. Nggak ada yang lihat karena kita interaksi sama orang tua aja. Kecuali kita publish, kita masukkan YouTube ya. Seperti orang-orang sekarang. Wow. Orang tuanya masukkan YouTube, berbuat baik sama orang tuanya dipublish. Maka Allah ingatkan semua perbuatan meskipun tidak ada yang lihat, aku akan kabarkan kepada kalian. Durhakamu atau baktimu. Dan di antara amal soleh yang paling besar berbakti sama orang tua. Maka kalau kita berbakti sama orang tua, jangan pernah ceritakan sama orang lain sebisa mungkin. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan sama anak-anak ya.
Kalau mereka bisa paham, kita sampaikan. Ini kita ngajarin anak-anak sejak awal keikhlasan. Dia, nak, terima kasih nak, kamu telah mijit Abi misalnya. Enggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Misalnya kita ingatkan demikian. Nah, alhamdulillah, makasih kamu telah tadi bantu Umi, masya Allah, tabarakallah, Allah kasih. Teman-teman enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ya. Kita tanamkan sejak kecil bahwasanya yang penting Allah tahu, yang penting Allah. Karena Allah mengatakan, ya, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan aku kabarkan. Mungkin kalian lupa nanti, tapi akan Allah kabarkan. Semua kebaikan sekecil apapun, mungkin sudah kita lupakan, Allah akan kabarkan dengan detail. Dengan detail. Terus setelah itu, Allah kembali kepada nasihat Luqman. Nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, ya bunayya, wahai putraku. Ini panggilan yang paling lembut, yaitu wahai ananda, wahai putra kesayanganku, wahai buah hatiku. Ini sekedar ungkapan ya bunayya. Dia enggak mengatakan ya bini, ya bunayya. Sama seperti Nabi Nuh ketika panggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya di puncak nakal-nakalnya, penjahat, kurang ajar, jengkelin orang tua, dia masih panggil ya bunayya, wahai putra yang aku sayang, wahai bunayya, itu putra kecilku. Isim tasghir untuk menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya. Jadi ini penting, anak-anak ketika kita kasih nasihat, dia harus tahu bahwasanya kita sayang sama dia. Ini penting, poin sangat penting. Saya pernah dengar seorang tarbawi ketika ada orang tua yang mengeluh, anak saya begini. Dia bilang, urusanmu panjang, ini susah. Saya tidak bisa langsung memberi solusi untuk menghadapi urusan kamu karena problem sudah panjang. Tapi saya kasih satu tahapan sebelum itu semua. Tahapan itu kau harus dekat sama anakmu. Dekat dulu sama anakmu sampai anakmu merasa kau sangat sayang kepadanya. Saat itu nasihat bisa masuk. Nasihat bisa masuk. Ini anak Abi minta hadiah, enggak ada hadiah-hadiah. Abi ya enggak. Nah, kamu enggak boleh. Gimana dia mau dengar? Ini orang tua enggak pernah kasih hadiah, enggak pernah ajak jalan-jalan, bentak melulu, dia enggak mau dengar. Tapi anak harus merasa bahwasanya ini saya selalu ulangi hal ini. Di antara cara agar kita menjaga anak semua dari Allah, tapi ini di antara cara anak harus dekat dengan kita. Dia harus merasa orang tuanya sayang. Dia tahu bahwasanya tempat bersandar setelah Allah adalah kedua orang tuanya. Yang bisa diandalkan setelah Allah adalah kedua orang tuanya. Bagaimana anak bisa merasakan demikian? Harus timbul dalam hati mereka. Sehingga mereka ada masalah, bicara sama kita. Tidak sembunyikan. Ada ini, mereka ngomong sama kita. Kata-kata kita panggil dengan penghormatan. Gimana putraku? Makanya, lihat kalau Syekh, kalau telepon sama anaknya, Masya Allah, kita belum bisa tiru. Kalau telepon, Syekh telepon anaknya, Masya Allah, barik fiik ya walidi, ana uhibbuk. Dia bilang gitu, kita masih kaku ngomong begitu. Saya mencintai engkau, wahai anakku. Semoga Allah menjagamu. Didoain, boleh diomongin. Kita dari mana kok? Doa enggak sempat, sudah diomelin. Itulah bedanya kita dengan Syekh. Seperti jari di telapak tangan dibalik. Oleh karenanya, perlu anak-anak merasa kita sayang kepada mereka. Saya sering sampaikan bagaimana ada sekolah besar Islam di Jakarta, anaknya bertengkar sampai teman saya dipanggil. Kemudian ketika dihadirkan anak yang paling baik di antara yang nakal semua, yang paling baik. Maka ditanya, teman saya ditanya cerita sama saya, kamu terakhir kapan makan bareng sama ayah dan ibu? Dia mikir 3 tahun lalu katanya. Subhanallah. Gimana orang tua Jawa, ayah sibuk ini, ibu sibuk ini, ayah sibuk ini, gimana nggak ada perhatian? Rusak. Kalau anak itu sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya, kalau dia pun mau nakal, dia pikir ayah ibunya, nanti ayah marah, nggak enak, nanti ayah sedih, nanti ibu sedih. Kenapa dia tahu orang tuanya sayang, dia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Ya. Oleh karenanya, perlu ada sikap yang kita lakukan sehingga anak kita menyadari bahwasanya kita sayang kepada dia. Ya. Terkadang tidak perlu modal banyak, yang itu nggak punya uang mau diapain, tapi kita ngobrol sebentar, kita gendong dia, kita cium keningnya, kita puji dia, abi doain ya, kita itulah begitu, sehingga dia tahu orang tuanya sayang sama kita, sama dia. Ya. Ya bunayya, ya. Innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini terkait dengan masalah beriman kepada hari akhirat. Dia mengatakan Luqman kepada putranya, sungguhnya perbuatanmu itu innaha intaku meskipun mithqala habbah seringan habbah min khardal. Khardal itu biji ya, biji kecil ya, untuk diungkapkan sesuatu yang ringan. Meskipun hanya seringan biji khardal,
fatakun fi sakhratin, dan dia tersembunyi dalam sebuah batu, au fis samawat, atau dilemparkan di luar angkasa sana, au fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah. Allah akan hadirkan. Artinya, kau lakukan apapun, sekecil apapun, kau sembunyikan sesembunyi-sembunyinya, kau hilangkan jejaknya, pasti akan dihadirkan. Taruhlah maksiat tersebut kau sembunyikan dalam batu, Allah pasti hadirkan. Taruhlah maksiat tersebut filenya kau buang keluar angkasa, Allah akan datangkan. Taruhlah file tersebut kau sudah hapus jejaknya, bahkan kau benamkan dalam bumi 1 kilometer, Allah akan hadirkan. Ini berlaku untuk kebaikan keburukan. Ini penting. Mendidik anak-anak untuk bahwasanya Allah Maha melihat, pasti hadir. Ya. Kebaikan sedikit pun meskipun seniman akan Allah hadirkan pada hari kiamat. Dan ini untuk menggambarkan bagaimana disembunyikan sebisa apapun pasti Allah hadirkan. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman berkata, "Innallaha latifun khabir." Semuanya Allah latif, maha halus, maha lembut, khabir, maha mengetahui. Latif ini bisa dua dimaknakan. Latif itu maknanya Allah mengetahui, sama mirip dengan khabir, mengetahui yang detail-detail, karena Allah maha lembut, tahu yang detail-detail. Yang kedua, maksudnya Allah maha lembut, Allah akan balas dengan cara yang sangat halus. Kebaikan maupun keburukan. Kebaikan maupun keburukan. Kebaikan contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah balas kebaikan Nabi Yusuf dengan halus. Orang yang melihat tidak menyangka endingnya adalah indah. Tidak menyangka. Dia dibuang oleh kakaknya, dijual jadi budak, dipenjara, dituduh macam-macam. Akhirnya terjadi penguasa. Makanya Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf berkata, "Inna Rabbi latifun lima yasha." Semuanya Allah latif terhadap siapa yang Allah kehendaki. Cara Allah menggiring Nabi Yusuf untuk berhasil, mungkin orangnya tidak sadar. Tapi ada cara Allah. Latif. Kita orang sendiri pun tidak menyadarinya. Mungkin Nabi Yusuf pun tidak menyadarinya. Tapi ternyata Allah giring pelan-pelan jadi. Sama Allah kalau balas kemaksiatan demikian. Orang zalim banyak baru dibalas sekarang. Atau 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia tidak sadar. Saking begitu lembutnya Allah mengiring dia pada pembalasan tersebut, dia menyangka ini hanya kejadian alam normal. Dia tidak mengkaitkan apa yang menimpanya dengan dosa-dosa yang masa lalu, dia tidak kaitkan. Saking halusnya Allah mengiring dia. Kalau orang yang sadar, oh ini mungkin gara-gara dulu seperti ini. Saking halusnya dia tidak memikirkan hati, dia menganggap suatu hal yang biasa. Kita lihat dulu ada orang yang mendolimi orang dengan menjelek-jelekan, di akhirnya jelek-jelekan. Ada orang mendolimi orang dengan menuduh macam-macam, akhirnya tertuduh. Ada orang dulu mendolimi orang lain dengan akhirnya membuat dia menjelek-jelekan gurunya, sekarang dia dijelek-jelekan sama muridnya sendiri. Seperti itu. Tapi dia tidak sadar, saking halusnya. Nah, terkadang orang maksiat 10 tahun lalu, sekarang hidupnya kacau. 20 tahun kemudian hidupnya kacau. Dia tidak sadar itu akibat perbuatan yang lalu, karena Allah menggiringnya latif. Hati-hati. Makanya Luqman mengatakan, "Innallaha latifun khabir." Hati-hati. Allah itu latif. Khabir itu mengetahui secara detail. Daqaiqul umur. Khabir. Lebih spesifik daripada alim. Alim mengetahui secara umum. Khabir mengetahui secara detail. Innallaha latifun khabir. Jadi ingatkan anak-anak, hati-hati. Ada balas kita cepat atau lambat. Kau berbuat baik, ada balasannya di dunia sebelum di akhirat. Dan kau berbuat buruk, biasanya ada kebalasan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.